Baik, pada saat Bapak Ibu ingin mendeteksi dirinya Bapak Ibu apakah ada sihir atau tidak, yang paling pertama Anda lebih tahu sendiri bahwasanya pernah gak penyihir atau pernah bahkan belajar ya dari orang-orang, maka niatkan taubat kepada Allah SWT dulu. Taubat kepada Allah, ya Allah saya taubat dari semua itu. Yang kedua, semua buhul-buhul yang Bapak Ibu simpan di rumah, apapun sifatnya, diambil sebentar pulang rumah, kemudian dibacain Qur'anul Binas, ditiupin, dibakar. Tidak boleh lagi berhubungan dengan itu ya. Jadi pertama taubat, kedua bakar semua buhul. Apapun sifatnya Bapak Ibu sekalian, jangan disayang. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, lakukan ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri. Bagaimana caranya? Ruqyah ini bisa dilakukan dengan di diri kita dan di tempat tinggal serta tempat usaha kita. Ada dua cara ya. Yang pertama di diri kita. Caranya Bapak Ibu sekarang sederhana sekali. Bapak Ibu membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah saja baca sekali, kalau maksimal 3 kali. Setelah membaca Al-Fatihah, tiupkan hasil bacaan kita ke telapak tangan. Sudah waladhdallin, ditiup. Kemudian baca ayat kursi. Setelah baca ayat kursi Bapak Ibu sekalian, sudah wahwal aliyul azim, ditiup lagi telapak tangannya. Kemudian baca lagi Al-Ikhlas 3 sekali, ditiup telapak tangan. Baca Al-Falaq sekali, tiup telapak tangan. Baca An-Nas 1 kali, tiup telapak tangan. Kemudian usapkan ke tubuh Bapak Ibu sekalian dengan niat membentengi diri dari semua sihir dan setan-setan. Jadi diusap dari kepala dengan cara diusap ya, digosok-gosokin sampai ke telapak kaki kita. Semuanya, perutnya, dadahnya, kemaluannya, mohon maaf, kaki, paha dan semua tubuh kita diusapkan, diusap. Setelah itu kita ulangi sekali lagi. Tujuannya ini Bapak Ibu sekalian, tujuannya tadi membentengi. Kenapa? Karena Bapak Ibu pernah penyihir, gitu kan? Walaupun itu orang tua kita sendiri, subhanallah, ada orang yang pernah diruqyah, itu ayahnya penyihir. Emang dia harus bentengin diri. Jadi penyihir-penyihir itu ternyata punya hubungan dengan setan. Jadi kalau setan sudah dikirim, biasanya salah satu syaratnya setannya gak boleh keluar sampai mati. Karena kalau setannya keluar berarti penyihirnya juga mati. Biasanya begitu. Makanya kita bentengin diri. Nah sebelum setannya diserang dengan ruqyah bisa mati, biasanya penyihirnya ngirim lagi, gitu kan? Dia menganggap kita ini penyihir saingannya dia. Dia tidak paham. Penyihir tidak paham bahwasanya kita sedang menggunakan ayat-ayat Allah. Di alam dia, setan memperlihatkan bahwa dia adalah ini penyihir lain yang melawan kamu. Makanya saya pernah meruqyah. Saya punya kasus di rumah tangga saya sendiri, subhanallah. Istri saya itu kena sihir sebelum saya nikah sama dia. Dengan hikmah Allah, gitu kan. Maka pada saat saya meruqyah, saya ngobatin istri saya sendiri di awal-awal, gitu kan, menikah. Itu ternyata orang yang dicurigai menyihir berkata, gitu kan, dari keluarga dia, ini suaminya si fulana ini juga punya ilmu yang kuat. Padahal saya tidak lakukan apa-apa. Mereka menganggap saya juga ini seperti penyihir seperti mereka. Padahal kita menggunakan apa yang saya ajarin ke Bapak Ibu ini. Dengan membaca ini, dia melihat di tubuh kita itu ada cahaya yang sangat panas dari Allah yang mereka tidak bisa lagi menyerang. Yang kedua Bapak Ibu ulangi, baca Al-Fatihah lagi, sama tadi ya, ditiup telapak tangan, baca ayat kursi, ditiup telapak tangan, baca kemudian Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiup telapak tangan, lalu usap lagi kepala. Niatnya begini. Tapi ingat ya, ini akan berfungsi kalau Bapak Ibu lakukan 2 syarat pertama. Taubat kepada Allah dulu. Dan itu sederhana. Bapak Ibu sekarang bilang, saya taubat kepada Allah, ya Allah, putuskan semua hubungan saya dengan sihir. Semua buhul nanti yang Bapak Ibu sudah punya dibakar di rumah. Yang ketiga baru diruqyah ya, baru lakukan ini. Karena ini tidak efektif kalau tidak dilakukan. Yang kedua, usap lagi, niatnya membakar dan menghancurkan semua sihir dan buhul, diusap kepala kita. Terus kuping, mata, diusap-usap leher, semua. Nanti kalau yang punya setan dan sihir itu akan merinding di bagian sini, kepanasan kah di punggungnya, ya, kemudian sendawa, ngeluarin angin, mau rasa buang air besar, buang air kecil, semua perutnya, kemaluannya semua diusapin sampai ke kaki. Itu cara yang sangat sederhana. Ini Bapak Ibu bisa lakukan dengan keluarga di rumah, dengan anak. Kalau anaknya Bapak Ibu terlalu nakal, bisa dipakai ruqyah, bacain. Ya, ini metode ruqyah untuk diri sendiri. Baik, supaya lebih efektif, saya minta Bapak Ibu praktek dengan saya. Mau nggak? Baik, kita sama-sama baca ya. Telapak tangan, niatnya tadi. Pertama taubat dulu. Bapak Ibu taubat sendiri dalam hati. Taubat kepada Allah SWT dan niat sebentar. Semua buhul Bapak Ibu musnahin, ya, apapun di rumah. Baik, sekarang buka telapak tangannya, kemudian baca dengan khusyuk, baca Al-Fatihah dulu, sama-sama ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lagi ditiup sampai 3 kali ya. Sekarang baca ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. 3 kali. Baca Al-Ikhlas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 3 kali. Baca Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bacaan Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Usapin sekarang dari kepala, diusap tapi digosok yang kayak orang lagi gosok. Semua tubuh kita diusapin, niatnya sama Allah minta untuk membentengi diri dari sihir, semua ya buhul-buhul, setan-setan, semua penyihir. Jangan tinggalkan satupun anggota tubuhnya kecuali sudah diusapin. Ini diambil daripada hadis Nabi SAW. Beliau kalau mau tidur malam itu beliau membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali lalu meniup telapak tangan, kemudian beliau mengusap tubuhnya sebelum tidur ya. Baik, kita ulangi sekali lagi. Dan berbaca sama, niatnya sekarang dalam minta kepada Allah, minta ini untuk menghancurkan dan memutuskan semua buhul-buhul sihir, setan-setan di tubuh kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ayat kursi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Yuk lagi. Baca Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yuk. Baca Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yuk. An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sekarang musafin dari kepala, semuanya minta memutuskan dan menghancurkan semua syaitan dan buhul-buhul sihir. Semua diusap. Terus diusapin, jangan ada anggota tubuh yang tidak tersentuh ya. Dan jangan malu sama teman di sebelah. Nanti kalau ada terasa merinding, sendawa, ya terasa mau buang air besar, mau buang air kecil, gitu kan, keringat dingin, itu semua karena pengaruh adanya sihir-sihir buhul-buhul ini. Dan jangan malu ya, tidak usah malu sama teman-teman karena memang ini terapi pengobatan Bapak Ibu sekalian. Tidak ada aibnya orang kalau memang pernah berbuat salah kemudian dia taubat kepada Allah. Ada metode yang ketiga, diulangin yang sama. Tapi ini biasa, mohon maaf, di pelatihan-pelatihan saya pakai kresek. Harus ada kantong kreseknya. Nah, metodenya itu memang membaca tadi ayat yang sama, tapi caranya perut kita diusap-usapin sama dada, gitu kan, sambil baca Al-Fatihah selesai ditiupin, kemudian ayat kursi ditiupin. Ya. Ini niatnya Allah mengumpulkan semua tadi hasil pembakaran itu dari setan-setan dan buhul-buhul sihir di perut kita. Allah kumpulin semuanya di kaki, dari punggung, dari kepala, semua terkumpul. Setiap selesai baca Ikhlas pun ditiup Al-Falaq, An-Nas, kemudian kita minta kepada Allah agar dikeluarkan. Nah biasanya dan dari perut itu kita minta kepada Allah diberikan kekuatan mengeluarkan. Kita tarik sampai ke tenggorokan. Nanti pada saat ditarik ke tenggorokan, itu umumnya orang kalau pernah makan sesuatu yang kena sihir atau ada buhul di badannya, dia muntah. Spontan pada saat itu muntah, langsung bisa muntah. Atau minimal dia sendawa. Nah ini saya tidak tahu, di karpet begini tidak ada kresek. Kalau di karpet ini masalah juga. Ya, tapi ini saya ajarin retorikanya. Ini cara ruqyah. Kalau Bapak Ibu tadi ada yang merasa nggak nyaman waktu ngusapin ayat? Semua aman-aman? Nggak biasanya. Kalau saya biasanya pelatihan gini 90% koslet. Apa daerah mana Pak? Sendawa. Baik, biasanya gitu, kita ngerasa sendawa terus. Ada orang yang tiba-tiba nangis, gitu ya. Ada orang yang merasa, biasanya yang paling sering itu merasa kayak panas, kayak dikasih balsem di anggota tubuh tertentu, di lengan kah, di punggung kah. Maka itu caranya sederhana. Bapak Ibu baca lagi tadi ayat Al-Fatihah itu, tiupin, minta agar Allah hancurin dengan telapak tangannya Bapak Ibu, tiup, kemudian usap-usapin terus. Nah, termasuk kalau Bapak Ibu punya anak di rumah gelisah malam, gitu kan, nggak bisa tidur, bacain aja ayat ruqyah, tiupin telapak tangan, usapin. Nah ini juga Bapak Ibu bisa, kalau biasa di pelatihan ruqyah, karena ini waktunya ya, pelatihan ruqyah itu biasanya Bapak Ibu sekalian, nanti setelah masing-masing buat tadi, kemudian kita minta semua berpasang-pasangan. Misalnya Bapak ini sama Bapak ini, yang satu ruqyah temannya, bacain tadi Al-Fatihah, kemudian usap, gitu kan? Kemudian baca ayat kursi, usap. Jadi dia usapin temannya.
pasti ada efek. Kalau memang ada pasti akan berefek. Nah nanti setelah itu kita buat kelompok. Nanti kalau sudah ada yang berefek, ada yang merasa nggak nyaman, dia harus memang tidak usah malu, dia mau berobat. Nanti dia duduk dikelilingin sama teman-teman 5 orang misalnya. Teman-teman semua ini rukyah dia, bacain ayat, usapin di badannya dia saja, gitu kan? Maka itu berefek sekali, sangat berefek. Tapi dengan syarat tadi ya, Bapak Ibu sekalian harus taubat kepada Allah dan juga memang betul-betul kita mengeluarkan semua buhul. Ini metode yang pertama ya. Metode yang kedua Bapak Ibu sekalian, rumah juga bisa Bapak Ibu ngusir setan darinya. Nah biasa kita di Indonesia ada kasus Bapak Ibu sekalian. Kalau rumah lagi dibangun, biasanya baik yang punya properti juga sama. Yang muslim sama non muslimnya sama. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu sekalian? Dia ke orang pintar, orang tidak pintar tadi itu, kemudian ambil buhul, kepala ayam kah, kepala sapi kah, ditanam di rumah-rumah itu dengan harapan supaya cepat laku. Baik, lakulah rumahnya. Yang jadi masalah orang yang beli rumahnya. Jadi diganggu oleh syaitan yang ada di buhul itu. Jadi banyak kasus terjadi begitu. Ada yang anaknya susah menikah, ribut suami istri, selalu merasa gelisah kalau di rumah, nggak betah. Kalau suaminya mau pulang selalu mau nggak betah, mau tunggu sampai malam baru pulang. Istrinya pun berharap suaminya nggak kembali, jadi selalu ada masalah. Iya, begitu. Jadi berharap suaminya nanti aja kalau malam-malam baru pulang nggak apa-apa. Itu permainan setan semua, karena ada buhul-buhul tadi. Baik dia sendiri yang pergi, atau memang dasarnya rumah dia ada buhulnya. Rumah dia ada buhul, atau mungkin ada orang yang mengirim. Nah ini bisa dideteksi dengan cara, Bapak Ibu, tahu daun bidara nggak? Sudah pernah tahu daun bidara belum? Search di Google aja deh, kalau tulis pohon bidara. Ya, kalau di Jakarta bisa dibilang apel India. Jadi di pinjol-pinjol kebun tanaman-tanaman itu ada jual. Ya, ada jual. Itu Bapak Ibu sekalian di zaman Nabi SAW dijadikan sebagai alat untuk daunnya itu dipakai untuk memandikan jenazah dan mengobati sihir. Jadi Bapak Ibu ambil 7 lembar dari daun bidara itu, dan subhanallah di rumah saya banyak tuh. Biasa jemaah saya pesanin langsung dari tempat pengambilan saya di daerah Cibubur sana, satu truk misalnya 100-200 pohon, maka mereka pada ambil setelah itu. Jadi kan kalau pengajian saya di luar ya di masjid, kalau di sini kan susah bawanya. Tapi jelas ada itu pohon-pohon bidara. Kemudian nanti diambil 7 lembar, diulek atau di blender bisa. 7 lembar tapi kelebatan 7 ya, 7 lembar, 14, 21, makin banyak makin mau dipakai bisa. Nah itu bisa dipakai untuk mandi, untuk minum, kemudian untuk memercikkan di rumah, dipercikkan di rumah. Jadi misal Bapak Ibu ambil air 1 ember, kemudian diambil 7 lembar daun bidara atau 14 lembar atau 21 yang sudah di blender tadi, dicemplungin di air. Bapak Ibu baca tadi saja, nggak baca yang macam-macam, cuma baca Al-Fatihah, usapin tangan-tangan kita di air itu diadukin supaya daun bidaranya tersebar, lalu kita tiupin. Niat ini air untuk meruqyah. Jadi kan kemudian ruqyah juga dengan ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sekali-sekali. Maka kalau Bapak Ibu mau lebih bagus, efektif 3 kali. Tiupin. Setelah itu airnya dipakai mandi sekeluarga, tapi bukan dipakai gebiar-gebiur ya. Diambil segayung aja dan diambil diusapin, digosok. Jadi 1 gayung itu cukup untuk 1 keluarga sebenarnya sebelum mandi, gitu kan? Jadi diusapin gitu di 1 badan, dilakukan. Ini biasanya terapi 2 minggu Bapak Ibu sekalian. Lakukan 2 minggu. Ada air itu, kemudian ada juga air dipakai untuk menyemprot rumah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya rumah di daerah depan rumah, saya selalu nggak nyaman atau kalau malam takut. Nah itu biasa was-was syaitan semua, pada sihir. Bapak Ibu datangin tempat itu, tembok saya misalnya nggak enak, datangin baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, terus ambil air ruqyah semprotin. Air ruqyah tadi dipakai semprot, pakai semprotan untuk setrika itu. Semprotin aja, gitu kan? Tempat usaha misalnya kita sudah buka, modelnya sudah halal tapi nggak berhasil. Nah, semprotin, ruqyahin, di ruqyah, ya dibetulkan. Maka seperti itu. Ini metode untuk meruqyah, gitu kan? Bisa dipakai mandi, dipakai minum. Kalau Bapak Ibu mau lebih efektif, bisa menjadi pembentengan diri. Itu jadikan di rumah itu rutin minum jus daun bidara. Nah, iya, jadi Bapak Ibu daun bidara itu jadikan sebagai rutin. Misalnya istri buatin di rumah atau ibu-ibu di belakang buat jus mangga misalnya atau jus jeruk untuk keluarga gitu kan. Baik, itu bisa diruqyah. Minuman itu bisa kita ruqyah. Bahkan teman-teman saya yang membuka tempat pengobatan ruqyah itu kalau tamunya datang mau konsultasi, emang dia udah ngeruqyah kopinya. Jadi pada saat dia minum tuh
kok nggak enak lain Pak Ustaz gitu. Jadi ternyata Ustaznya sudah tahu ini berarti tinggal di sihir. Karena minum air rukyah, setannya itu kepanasan Bapak Ibu sekalian. Nah, daun bidara juga seperti itu. Nah termasuk juga sangat efektif adalah kalau sihirnya sudah lama, itu selain tadi di rukyah mandiri, juga pakai air rukyah tadi, juga Bapak Ibu konsumsi kalau ada kelebihan rezeki kurma ajwa 7 butir. Kurma ajwa ini yang dikenal sering dikatakan kurma nabi. Di Jakarta ini harganya sekitar 400.000 per kilo. 400 ribuan, 450, 400. Kalau di tempat saya sih di Kalibata sekitar 400-an, kita biasa sampai 450. Tapi kalau tempat-tempat lain, Allah alam saya nggak tahu. Yang jelas itu dikonsumsi 7 butir setiap pagi dalam beberapa hari, terapi untuk pengobatan. Itu sudah jelas kata Nabi SAW, 7 butir habas, 7 butir ajwa Madinah akan menyembuhkan dari sihir, Jadi mengkonsumsi itu. Insya Allah dengan cara seperti ini akan aman. Nanti juga Bapak Ibu sekalian tolong dukungannya, kalau memang yang mau baik ya, kalau memang yang mau betul-betul selamat dari ini dan kembali kepada kemurnian tauhid, Bapak Ibu harus bekerja sama. Rumahnya nggak boleh ada buhul, nggak boleh ada sesuatu yang menjadi posko setan, terutama patung. Patung-patung itu semua nggak boleh ada. Ada banyak orang Islam, saya kemarin ngisi di Jakarta Selatan di daerah Cilandak itu, setiap rumah saya waktu sampai komplek itu, rumah-rumah semua di depannya ada patung apa itu yang gemuk bang, pegang pentongan. Apa ini? Alasannya dengan bisa membentung pencuri kalau mau masuk atau apalah. Dari mana patungnya dikencingin sama itu bisa. Tapi memang ditunggangi sama setan-setan, sekaligus setannya memang. Jadi patung ini bisa menjadi posko, bisa menjadi dia nengker di situ. Sama juga Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau yang memang sering melakukan ini tapi tidak paham. Jadi jangan bilang ini terlalu keras, bukan. Jadi kalau ada foto-foto keluarga jangan dipajang. Foto keluarga itu taruh di album, disimpan. Kalau butuh baru lihat, gitu kan? Karena memajangnya ini dalam hadis dikatakan rumah yang ada gambarnya dan ada anjingnya tidak akan dimasuk oleh malaikat.